Gadis itu menggeleng-gelengkan kepala sambil mengantuk. Ekspresi lucu ini membuat putra konglomerat di sampingnya tak tahan untuk tertawa. Setelah tiba di stasiun, putra konglomerat turun dari mobil. Sementara gadis yang masih setengah sadar terbangun. Dia langsung melihat tas hadiah yang dipegangnya sama persis dengan miliknya. Dia mengira gadis itu mengambil hadiahnya. Dia pun buru-buru mengejar turun dari mobil. Dia menanyakan kepada putra konglomerat mengapa mengambil barangnya. Putra konglomerat terlihat bingung. Dia menjelaskan bahwa itu miliknya. Gadis itu tidak percaya, karena itu adalah hadiah dari perusahaan. Dan dia sama sekali tidak pernah melihatnya di perusahaan. Untuk membuktikan bahwa hadiah itu miliknya, gadis itu bahkan menunjukkan kartu identitas kerjanya. Namun putra konglomerat mengabaikannya dan pergi. Dalam keadaan panik, gadis itu langsung menarik tas hadiah itu. "Kenapa kamu? Lepaskan. Apa kamu gila? Kamu orang ini. Kamu berani mengambil barangku. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Benar-benar orang jahat." Tanpa menjelaskan, putra konglomerat melihatnya sangat ingin mendapatkan kotak hadiah itu. Tak bisa menahan tawa. Setelah kembali ke rumah, gadis itu baru menyadari, di dalam kotak hadiah ternyata ada krim tangan. Padahal dia jelas ingat, "Saya sudah meletakkan krim tangan ke dalam tas di kantor." Barulah saya menyadari, hadiah itu milik pria itu. Itu kesalahan saya. Saat dia bingung harus bagaimana, telepon dari manajer hotel masuk, memintanya untuk datang membantu. Ternyata gadis NCU adalah yatim piatu. Untuk menghasilkan lebih banyak uang membantu anak-anak di panti asuhan, dia hanya bisa bekerja paruh waktu di dapur hotel setelah jam kerja. Namun kali ini dia bertemu dengan seorang pria mabuk. Orang itu mengira NCU adalah wanita pendamping minum, membayar uang agar dia menemaninya. Melihat NCU menolak, bahkan ingin bertindak kasar. Tepat saat pewaris konglomerat Zheng Sun juga tiba di hotel ini, tidak tahan melihat situasi ini, segera mendekat dan menghentikan. Pria itu dibawa pergi oleh petugas keamanan. NCU sedang ingin berterima kasih kepada Zheng Sun, namun dia menemukan pria yang salah paham olehnya di siang hari. "Kita pernah bertemu di mana?" Zheng Sun juga ingat, dia adalah gadis yang berebut hadiah dengannya. NCU merasa malu dan hanya ingin pergi. Namun Zheng Sun justru tertarik padanya, mengatakan pekerjaannya sangat ekstrim. Bekerja di kantor siang hari, namun bekerja di bar pada malam hari. NCU marah. "Ini bukanlah hal yang memalukan. Malah kamu berbohong tentang pekerjaan sendiri." Saat ini dia masih tidak tahu, Zheng Sun adalah putra pemimpin perusahaannya. Baru saja bergabung dengan departemennya sendiri. Jadi ketika dia melihat Zheng Sun keesokan harinya muncul di kantor, dia terpaku, sibuk mengambil berkas untuk menutupi wajahnya. Zheng Sun melihat kebingungannya, namun sengaja menyapa dia. "Halo. Saya adalah Jiang Zekun." Rekan meminta NCU untuk menuangkan teh untuk Zheng Sun. NCU pergi ke ruang teh seolah-olah melarikan diri. Saat itu dia sangat panik. Bagaimana ini? Sekarang harus bagaimana? Jadi dia itu karyawan Starlight. Oh, kacau. Sekarang masalahnya besar. Atur posisi dengan baik. Berikan Zheng Sun secangkir kopi. Namun Zheng Sun tersenyum menggoda dia. Apakah kotak hadiah sudah disimpan dengan baik? NCU hanya bisa minta maaf dengan malu-malu. Siang, semua orang pergi makan di luar. Hanya NCU yang tinggal di kantor. Zheng Sun pun bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa NCU tidak ikut makan? Rekan kerja menjelaskan bahwa dia seorang magang, tidak punya banyak uang. Dalam gosip rekan kerja, Zheng Sun tahu bahwa NCU seorang yatim piatu. Hati Zheng Sun tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Setelah makan, Zheng Sun pergi ke toko serba ada untuk belanja. Namun dia melihat NCU juga ada di sana. Namun dia sedang bingung karena lupa membawa dompet. Dan merasa khawatir. Tanpa ragu, dia langsung membantu membayar. Kemudian dia membantu NCU mengambil pakaian yang terjatuh. Bertanya apakah dia ingin membawa pakaian itu ke kantor. Mengetahui bahwa dia akan mengirimkan pakaian itu, dia lalu mengambil semua pakaian itu, membantunya mengantarkan ke kantor pos. NCU benar-benar terkejut dengan perlakuan baiknya. Melihat bahwa semua pakaian itu akan dikirimkan ke panti asuhan, Zheng Sun tiba-tiba merasa semakin menyukai NCU. Saat membayar biaya pengiriman, tentu saja, lagi-lagi Zheng Sun yang membayar. Di perjalanan kembali ke kantor, seorang pemuda di pinggir jalan untuk melihat wanita cantik. Semua shower berputar arah, dan menyemprotkan air ke tubuh NCU. Saat mereka saling menatap, merupakan perasaan jatuh cinta. Jas Zheng Sun basah, namun dia tidak peduli. Ketika keduanya kembali ke kantor bersama, langsung menarik perhatian rekan kerja. Bertanya apakah mereka sudah bersama. NCU terpaksa segera menjelaskan, mereka bertemu di luar. Zheng Sun juga segera mengelak, kembali ke tempat duduk, masih merasa senang di dalam hati. Sementara NCU masih khawatir. Bagaimana dengan jas basah Zheng Sun?
menanyakan apakah dia ingin mencucinya. Zheng Sun dengan sengaja menggoda NCU bahwa biaya cuci kering mahal. Berapa harganya? 5 yuan. Sangat mahal kan? Tidak kok. Zheng Sun mulai menyukai NCU. Kemudian ragu-ragu bertanya apakah dia bekerja di hotel. NCU menjelaskan bahwa dia hanya bekerja di dapur. Akhirnya Zheng Sun lega. Di dapur. Benar juga. Harusnya memiliki penampilan yang baik. Harusnya memiliki tubuh dan wajah yang bagus. NCU tidak terlalu memikirkannya. Malah teringat pada momen ambigu mereka sebelumnya. Sehingga jantungnya berdebar lagi. Segera menepuk pipinya untuk membangunkan diri. Hari itu, Zheng Sun tiba-tiba bertanya kepada kepala tim. Masalah pinjaman pribadi syarikat. Ini membuat semua orang berpikir. Dia juga seorang yang miskin. NCU juga tiba-tiba merasa simpati padanya. Tanpa disadari, Zheng Sun adalah anak dari presiden perusahaan. Hanya saja dia tidak ingin menghabiskan uang ayahnya. Sedangkan bibinya ingin menginvestasikan sebuah gimnasium tinju. Itulah sebabnya Zheng Sun mengajukan pinjaman. Pada saat itu, Zheng Sun menerima panggilan dari ayah presiden. Ketua ingin mengajaknya pulang bersama. Zheng Sun mengatakan dia sudah memiliki janji. Ketua mengira dia memiliki janji dengan Xian. Kesalahpahaman bahwa mereka berpacaran. Langsung menentang. Xian adalah teman kecil Zheng Sun. Selalu menyukai Zheng Sun. Bahkan ingin menikahinya. Namun Zheng Sun hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Meskipun begitu, dia masih sengaja bertanya kepada ayahnya mengapa menentang. Ayahnya tentu tidak akan mengatakan alasan sebenarnya. Hanya dia yang tahu. 10 tahun yang lalu ayahnya mengkhianati ayah Xian. Ayah yang membuat sumpah bunuh diri. Sementara dia membuat perusahaan semakin besar. Menjadi seorang sukses seperti sekarang. Oleh karena itu, dia tidak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Meminta ayahnya memberikan perusahaan. Untuk dikelola oleh kakak Xian, Dong Yun. Ketua marah dan mengeluarkan umpatan. Zheng Sun yang penuh kekecewaan tiba di halte bus. Duduk sendirian sambil termenung. Adegan ini dilihat oleh NCU yang pulang. Tiba-tiba merasa menemukan teman. Merasa bahwa dia juga mengalami kesulitan yang sama. Keesokan harinya, NCU mengembalikan hadiah yang diambil karena kesalahpahaman sebelumnya. Mengembalikannya kepada Zheng Sun. Di dalamnya ada sebuah amplop. Namun Zheng Sun mengembalikan uangnya kepada NCU. Meminta NCU menggunakan uang itu untuk mengajaknya makan siang. Kamu suka onigiri kan? Aku suka. Saya juga suka makan. Jadi, mari kita makan onigiri siang ini. Namun, saat pertama kali makan onigiri, dia bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Hanya bisa belajar dari contoh. Ternyata onigiri malah jatuh ke lantai. NCU merasa hangat tanpa alasan yang jelas. Dia tahu Zheng Sun makan itu untuk membantunya menghemat uang. Zheng Sun penasaran bertanya apa yang biasa dimakan NCU. NCU segera membuka mulutnya. Mengatakan dia sering makan mie instan. Dan kadang-kadang memanjakan diri dengan sup daging sapi saat menerima gaji. Zheng Sun melihat gadis yang begitu imut. Dia langsung jatuh hati padanya. Itu. Apakah saya melihat sesuatu? Mata. Ada rambut di sekitar sini. Hari itu, perusahaan mengatur semua orang untuk melakukan kegiatan sukarela di panti asuhan. Tempat di mana NCU dibesarkan sejak kecil. Begitu turun dari mobil, dia langsung dikerumuni oleh anak-anak. Sementara Zheng Sun menatapnya dengan senyum lembut. Tak lama kemudian, dia juga akrab dengan anak-anak. Mereka berdua memberi makan anak-anak. Zheng Sun selalu diam-diam memperhatikan NCU. Adegan ini dilihat oleh dua anak kecil nakal. Mereka langsung tersenyum nakal. Bermain petak umpet sungguhan. NCU dan Zheng Sun bersembunyi di ruang bawah tanah. Dua anak itu sengaja menutup pintu. Harus diakui kedua anak itu cukup pandai. Tunggu sampai selesai bermain. Semua orang sudah pergi. NCU dan Zheng Sun baru sadar bahwa di luar sangat sunyi. Siap-siap keluar. Namun mereka menemukan pintu terkunci. Keduanya tidak membawa ponsel. Mereka hanya bisa bermalam di gudang terlebih dahulu. NCU gemetar. Zheng Sun pun melepaskan jaketnya untuknya. Namun dalam sekejap, mereka langsung bersembunyi ketika ketakutan oleh tikus. Di sini. Apa ini? Sepertinya itu tikus. 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 Yang paling saya takuti adalah tikus. Bagaimana bisa ada pria yang takut pada tikus? Saya menderita fobia tikus. Bahkan lebih buruk darimu. Saya menderita fobia tikus. Apakah kamu sedang menertawakanku? NCU bilang kamu harus jongkok di atas sampai pintu terbuka. Zheng Sun baru turun. Lalu menarik kain yang menutupi kentang di sampingnya. Menyelimuti tubuhnya. Bahkan sengaja mendekati NCU. Hal ini membuat NCU merasa sedikit terharu. Menatap tempat-tempat yang pernah dihuninya. NCU merasa sedih. Berbicara sendiri tentang masa kecilnya. Tanpa sadar Zheng Sun sudah bangun.
Saya merasa kamu sama-sama kesepian seperti saya. Itulah mengapa saya sangat memperhatikanmu. Saat Ensiu tertidur, Zheng Sun dengan penuh kasih meraba pipinya, merasa ingin menciumnya. Namun saat dia mendekat, Ensiu malah membuka matanya. Langsung terkejut. Suasana langsung menjadi canggung. Di sisi lain, dua anak akhirnya teringat bahwa Ensiu masih berada di gudang. Kepala sekolah segera membawa mereka ke gudang. Dua anak melihat keduanya selalu bersama, bahkan mulai berisik. Keduanya pergi bersama untuk makan malam. Zheng Sun melihat kalung di leher Ensiu, berkata sangat istimewa. Ensiu pun menjelaskan, ini adalah ibu yang menitipkannya padanya ketika ditinggalkan di panti asuhan. Separuh lainnya ada di tempat ibu. Cukup menyatukan keduanya, maka akan menjadi bintang yang utuh. Jangan sampai kehilangkan kalung ini. Ibu pasti akan datang mencarimu. Jadi kamu harus berperilaku baik ya, Ensioku. Maaf, meskipun tidak tahu kemana ibu pergi, namun Ensiu tetap yakin ibu akan datang mencarinya. Zheng Sun melihat Ensiu seperti itu, penuh dengan kasih sayang. Ensiu mulai menangis saat berbicara. Zheng Sun mulai bercanda untuk menghiburnya. Akhirnya dia tersenyum bahagia lagi. Di perjalanan pulang, melihat Ensiu masih mabuk, tanpa kesadaran, Zheng Sun khawatir. Maka dia memanggil Bas untuk berhenti, masuk ke dalam mobil juga, mengawalnya pulang sepanjang jalan. Ensiu kembali ke dekat rumah, melihat jeruk yang dijual di kios. Tiba-tiba ingin makan, namun karena mahal, dia tidak mau membeli. Setelah dia pergi, Zheng Sun juga pergi ke kios buah, membeli semua jeruk di kios. Kemudian memberitahu gadis itu, ada paket yang harus diambilnya di luar. Ensiu bingung. Aku membuka pintu, melihat Jung Hun muncul di depan mataku. Aku hampir tidak percaya mataku. Aku datang untuk mengirim jeruk, mengirimkannya kepada Jung Hun, untuk diberikan kepada Li Engsu. Sebuah keranjang penuh jeruk sebagai hadiah. Engsu tersentuh dan menangis tersedu-sedu. Jeruk-jeruk jatuh ke lantai. Jung Hun perlahan memeluk Engsu. Hubungan mereka menjadi lebih dekat. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Jung Hun menggenggam tangan Engsu. Sudah hampir terlambat. Aku sudah membeli tiket film jam 7. Apa? Mulai dari hari ini, mari kita mulai berkencan. Apa? Jangan bicara lagi. Sekarang kita sedang berkencan. Apa? Cara langsung dan tegas untuk mengaku kepada bos. Gadis mana yang bisa menolak? Dalam sekejap, mereka sudah berkencan selama setahun. Namun, orang-orang di perusahaan masih belum tahu. Zheng Sun adalah putra dari bos perusahaan. Manajer sementara An selalu mencari-cari masalah. Selalu mencari masalah dengan Engsu. Padahal dia sendiri yang lupa mengubah kesalahan ketik pada buku panduan fotokopi. Namun, dia menyalahkan Engsu, mengatakan sudah memberi perintah padanya untuk memperbaiki kesalahan. Namun, dia tidak memperbaiki. Saat Engsu masuk, manajer sementara langsung menginterogasinya di depan atasan. Sebelum buku panduan dikirim untuk dicetak, bukankah aku sudah pernah mengundangmu? Harus memperbaiki kesalahan pada buku panduan terlebih dahulu? Dihadapkan pada intimidasi dari manajer sementaraan, Engsu akhirnya mengaku bahwa dia yang lupa. Kepala tim marah besar, menghukum Engsu untuk memperbaiki 2000 kesalahan pada buku panduan. Zheng Sun berkata, apakah kamu bodoh? Jika tidak melakukannya, mengapa harus mengakui? Engsu menyatakan bahwa An adalah atasannya. Dia memiliki hak untuk memecatnya, sehingga dia harus tunduk. Dan juga, tidak peduli siapa yang salah. Semuanya adalah tanggung jawabku. Kemudian, Engsu pergi ke ruang teh dan menangis dengan sedih. Karena tidak memiliki latar belakang pendidikan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Hari ini seharusnya ulang tahun Zheng Sun, tapi dia membatalkan makan malam keluarga. Dia lembur lagi untuk membantu Engsu memperbaiki kesalahan pengetikan. Engsu merasa kasihan padanya. Dia mengantarnya pulang. Zheng Sun baru saja tiba di depan rumah, tapi masih khawatir, lalu langsung pergi. Kakak laki-laki Xian, Dong Yun, tahu. Dia kembali ke kantor untuk mencari pacarnya. Seketika merasa tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Zheng Sun harus menikahi adik perempuannya sendiri. Barulah dia bisa mengambil alih perusahaan. Xian belum tahu bahwa Zheng Sun memiliki pacar. Seperti calon menantu keluarga orang. Makan bersama orang tua Zheng Sun. Sampai kakak memberitahunya bahwa Zheng Sun memiliki pacar. Barulah dia menjadi gila. Jika kamu menginginkannya, maka kamu harus merebutnya dengan segala cara. Barulah ada harapan untuk menang. Jangan pernah terlibat dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Zheng Sun kembali ke kantor, tapi tidak melihat Engsu. Sangat khawatir. Sampai menemukan ruang audio visual, barulah menemukan Engsu yang tertidur. Maka, mulai membantu Engsu memperbaiki manual. Engsu terbangun dan melihat Zheng Sun, dan kembali merasa sangat terharu. Mereka sibuk sepanjang malam dan akhirnya berhasil memperbaiki 2000 manual. Komandan akhirnya puas. Mintaan untuk mengirimkan manual ke departemen lain. Namun An berkata, dia bahkan tidak tidur semalam. Dia bahkan tidak tidur semalam.
Komandan terkejut bahwa semuanya dilakukan olehnya. Ensu juga membantu. Namun keterbatasan mahasiswa magang. Ini benar-benar teh hijau di antara teh hijau. Sebuah kalung terjatuh ke tanah. Melihat Nyonya pergi dengan tergesa-gesa. Gadis itu siap untuk memanggilnya. Namun terpaku saat melihat kalung dengan jelas. Dia juga memiliki kalung yang sama. Saat dibandingkan, tepat membentuk sebuah bintang. Gadis itu menyadari bahwa itu adalah ibu kandungnya. Karena saat dia berusia 6 tahun, dia ditinggalkan di panti asuhan oleh ibunya. Ibunya meninggalkan kalung bintang untuknya. Separuh lainnya di tangan ibunya. Dia segera mengejarnya seperti orang gila. Ini pertama kalinya dalam 20 tahun dia memiliki petunjuk tentang ibunya. Dia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Namun sebentar saja, bayangan Nyonya lenyap di tengah kerumunan. Dia hanya bisa duduk kecewa di kursi di ruang tunggu. Sangat sedih. Namun setidaknya dia tahu bahwa ibunya masih hidup di suatu tempat di Seoul. Itu sudah cukup. Gadis itu bernama Eng Su. Meskipun tinggal di panti asuhan sejak kecil, dia hidup dengan optimis dan penuh semangat. Sekarang dia juga memiliki pacar yang mencintainya. Pacarnya bahkan melamar dia kemarin. Namun dia tidak tahu, identitas asli pacarnya adalah putra pemilik perusahaan. Baru saja dipromosikan menjadi kepala departemen. Jung Hun juga baru saja mengetahui bahwa identitasnya terungkap. Sibuk mencari NCU untuk menjelaskan. Ternyata bos wanita NCU malah sengaja membocorkan berita ini. Bahkan mengejek NCU. Bukankah kalian berdua sedang berkencan? Dia bahkan tidak memberitahumu bahwa dia adalah putra ketua. Mengapa dia harus berpura-pura menjadi orang biasa? Apakah dia hanya ingin berpura-pura? Menipu perasaanmu? NCU tidak bisa percaya ini nyata. Nyaris pingsan. Pacarnya menelepon. NCU juga tidak ingin menjawab. Sendirian di toko serba ada tempat dia dulu makan bersama pacarnya. Namun kata-kata bos wanita terus terngiang di telinganya. Putra ketua malah bermain-main dengan perasaan wanita magang. Sambil makan, dia merasa sesak di dada. Tiba-tiba merasa mual. Kembali ke kantor, masih merasa mual ingin muntah. Setelah sadar, tiba-tiba merasa cemas. Sisi lain, ayah Zeng Sun juga tahu bahwa anaknya berkencan dengan NCU. Dia tidak mengerti mengapa anaknya berkencan dengan seorang yatim piatu. Marah besar, menuntut Zeng Sun segera putus. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke rumah. Ayah dan anak berdebat tanpa henti. Zeng Sun tidak bisa menemukan NCU. Datanglah dan tunggu di depan rumahnya. Tapi dia tidak kunjung pulang. Pada saat itu, NCU sedang memberikan kalung kepada resepsionis. Memberitahu jika tamu datang mencarinya, untuk menghubungi dirinya. Berharap bisa menemukan ibunya. Menunggu dia pulang ke rumah dalam kelelahan. Melihat Zeng Sun menunggu di pintu. Zeng Sun menjelaskan berulang kali padanya bahwa dia tidak sengaja menyembunyikan. NCU sangat terluka, merasa dipermainkan. Meskipun memilih untuk percaya pada Zeng Sun, namun masih ada rasa kebencian di dalam hatinya. Dia belum pulih dari kejutan. Kemudian mengetahui dia hamil. Namun pada saat itu, dia tidak merasa senang. Tidak tahu harus bagaimana. Zeng Sun baru saja pulang ke rumah. Dia melihat Sumpah menunggu di depan pintu. Sumpah selalu mengira Zeng Sun adalah miliknya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Menanyakan mengapa Zeng Sun bersikap seperti itu padanya. Dia sudah menyukainya sejak SMP. Dia hanya melihatnya. Namun dia malah berkencan dengan wanita yang tidak berguna. Zeng Sun dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai adik. Namun dia tidak mau menerima kenyataan. Dia menjadi gila. Bersumpah untuk memisahkan Zeng Sun dan NCU. NCU baru saja mengetahui bahwa dia sedang hamil anak pewaris konglomerat. Dia dipanggil oleh wanita licik. Wanita licik memberitahunya bahwa dia dan Zeng Sun sudah bertunangan sejak kecil. Mereka akan segera bertunangan. Memperingatkan NCU untuk menjauhi Zeng Sun. NCU tidak menerima upayanya untuk memisahkan mereka. Mengatakan bahwa dia hanya akan percaya pada kata-kata Zeng Sun. Wanita licik itu sangat marah. Setelah pulang ke rumah, dia langsung mengadu kepada kakaknya, meminta kakaknya untuk menghilangkan NCU. NCU tampak tak tergoyahkan. Namun kata-kata wanita licik itu masih mengganggu hatinya. Tanpa tanda-tanda, dia dipecat keesokan harinya. Semua ini dilakukan oleh kakak Sumpah. Bahkan dia juga membayar atasan NCU. Minta dia sebarkan desas-desus ke telinga NCU. Mengatakan bahwa Zeng Sun dan Xian akan bertunangan akhir bulan ini. Bahkan menunjukkan undangan palsu kepada NCU. Teringat kata-kata Xian kemarin. NCU mulai percaya itu nyata. Kemudian, kakak Xian kembali menemukannya. Mengatakan bahwa Zeng Sun akan bertunangan dengan adiknya. NCU sangat sedih, meskipun pura-pura tenang di permukaan.
Hanya kamu yang masih tertipu. Percaya pada Zheng Ni dengan polosnya. NCU merasa putus asa. Saat ini dia bingung harus bagaimana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sudah hamil 2 bulan. Dia juga tidak ingin mengangkat telepon dari Zheng Sun. Zheng Sun sangat khawatir. Presiden klub ingin anaknya putus. Sengaja menipu Zheng Sun. Berkata bahwa ibunya kembali sakit pinggang. Meminta dia menemani ibunya berobat ke Jepang. Bahkan berjanji menunggu dia kembali. Dia akan bertemu NCU sendirian. Zheng Sun percaya begitu saja. Datang ke tempat tinggal NCU. Menunggu dia kembali. Langsung memeluknya. Menanyakan mengapa dia tidak mengangkat telepon. Dia sangat khawatir dia akan menghilang begitu saja. NCU mengatakan dia tidak akan menghilang. Namun dia sangat ingin bertanya pada Zheng Sun di dalam hatinya. Siapa yang berjanji? Apa hubungan mereka? Tapi dia tidak bisa bertanya. Dia takut mendengar kebenaran. Jung Hun memberitahu Eng Su bahwa dia akan pergi ke Jepang besok. Sebelum dia selesai berbicara, Eng Su langsung berkata, hati-hati di jalan. Dia lelah. Sekarang dia tidak tahu apakah bisa percaya pada Jung Hun lagi. Saat dia ragu, dia menerima pesan singkat dari Jung Hun. Pesan itu mengatakan bahwa Jung Hun tiba-tiba memiliki urusan dan tidak pergi ke Jepang. Kamu pasti bingung melihat undangan pertunangan. Pergilah ke rumah biru di Yangpyeong. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Oleh karena itu, Eng Su mengemudi ke pinggiran kota sepanjang malam. Saat dia turun dari mobil dan menelepon Jung Hun, sebuah mobil datang tepat waktu ke arahnya. Menunggu Jung Hun kembali dari luar negeri. Saya mendengar kabar NCU meninggal dalam kecelakaan. Zheng Sun tiba di lokasi. Melihat barang-barang warisan NCU. Merasa begitu sedih hingga tidak bisa mengendalikan diri. Sebenarnya, NCU sebenarnya tidak mati. Pengemudi Zhao, Zheng Qiyu, juga terpaksa melakukan hal itu tanpa pilihan. Jadi pada saat terakhir, dia tidak membunuh. Mengantarkan NCU ke rumah sakit setelah cedera. NCU yang bangun. Namun kehilangan semua ingatannya. Dokter memberitahu Zheng Qiyu. NCU hamil. Zheng Qiyu jatuh cinta pada NCU pada pandangan pertama. Ini membuatnya merasa ini adalah kesempatan dari Tuhan baginya. Maka dia membantu NCU mengubah namanya menjadi You Jin. Memutuskan untuk menjadi suaminya. Dengan ayah dari bayi di dalam perut. Memulai kehidupan baru. Baru-baru ini NCU sering bermimpi hal yang sama. Bermimpi tentang seorang dia tidak pernah bisa melihat wajahnya. Ini membuatnya bingung siapa sebenarnya orang itu. Zheng Qiyu takut dia akan mengingat masa lalunya. Selalu mengingatkannya untuk tidak memikirkannya. Hari itu, Zheng Qiyu dan NCU datang ke pabrik untuk mengirim barang. Tepat saat mendengar bawahannya Zheng Sun menelepon seseorang. Apakah orang itu bisa ditemukan? Namanya adalah Li NCU. Zheng Qiyu langsung panik. Barang hampir saja jatuh. NCU terlihat bingung. Dan tidak tahu bahwa orang yang dicari adalah dirinya sendiri. Zheng Qiyu dengan cemas menarik NCU untuk pergi. NCU mengingatkan bahwa uang belum diambil. Tapi dia bahkan tidak ingin menunggu vaksin. Katanya akan datang lagi sore. Kejadian yang tepat. Zheng Sun juga tiba di pabrik. NCU melihat suaminya yang tidak biasa. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Tapi dia tidak bertanya. Pada saat ini, Zheng Sun datang dari depan. Jepit rambut NCU jatuh ke tanah. Dia pun membungkuk untuk mencarinya. Zheng Sun lewat. Dia berhenti sejenak dan melihat. Namun dia tidak melihat wajahnya. Tanpa menyadari bahwa itu adalah kekasihnya yang dia rindukan. Zheng Qiyu terburu-buru mendorong NCU untuk pergi. NCU berseru. Langkah. Suara yang akrab ini membuat Zheng Sun berhenti. Namun keduanya hanya memiliki bayangan. Dia tidak mengenali NCU. Melihat jepit rambut yang jatuh, Zheng Sun mengambilnya. Sore, Zheng Qiyu datang untuk mengambil uang. Dia mendengar bawahannya Zheng Sun melaporkan padanya. Tidak ada Li NCU berusia 33 tahun di Anseong. Zheng Qiyu sangat gelisah. Dia tidak mengerti mengapa sebagai wakil presiden harus mencari NCU. Apa hubungannya dengan NCU? Semua yang terjadi belakangan membuatnya sangat gelisah. Kembali ke rumah, dia mengusulkan untuk pindah ke Seoul. Meskipun keluarga itu bingung, orang yang selalu menentang pindah rumah, tiba-tiba harus pindah rumah. Namun akhirnya mendengarkan kata-katanya, pindah dari kota kecil ini. Tidak disangka, masa lalu selalu datang. Zheng Qiyu datang untuk urusan perlindungan toko. Bergabung dalam protes di grup Wanfu. Namun di sini dia bertemu orang yang membayar untuk membunuh NCU. Orang itu tahu dia menyembunyikan NCU, menahan dia dan memaksa bertanya tentang NCU. Melihat suaminya tidak pulang semalaman, NCU kemudian bersama adik iparnya. Pada pagi hari berikutnya, tiba di grup Wanfu. Setelah bertahun-tahun, semua di sini. Dia jelas pertama kali datang ke sini. Pada saat itu, Zheng Sun tepat berjalan ke ruang lobi. Melihat NCU pada saat itu, dia benar-benar tidak percaya matanya. NCU,
NCU berbalik, namun tidak tahu itu untuk dirinya. Pada saat itu, adik ipar datang ke sisinya, bahkan memanggilnya kakak ipar. Ini membuat Zheng Sun merasa, ini seharusnya terkait dengan NCU. Orang yang terlihat mirip, bukan? Namun dia tidak tahu, pacarnya kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil, dan melahirkan seorang anak untuknya. NCU datang ke meja depan, ingin mencari kepala keamanan, untuk menanyakan tentang suaminya. Zheng Sun tidak tahan untuk bertanya, kemudian membawa mereka ke kantornya sendiri. Mengetahui bahwa NCU sudah menikah, Zheng Sun merasa sangat terkejut dan kecewa, mengatakan jika ada kabar, akan menghubungi mereka, meminta adik ipar NCU untuk meninggalkan nomor telepon. Akhirnya tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Zheng Sun merasa sangat kecewa, membujuk dirinya sendiri. NCU sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Dia tidak mungkin menjadi NCU. Sementara NCU berjalan ke lift, dia kebetulan bertemu dengan bawahan Dongyun yang dulu. Bawahannya Dongyun yang mencoba membunuhnya. Bawahannya mengenalinya. Mereka langsung panik. Bukankah NCU sudah mati? Dia segera mengejarnya, namun tidak berhasil mengejarnya. NCU keluar dari perusahaan, menuju halte bus terdekat, melihat gadis yang duduk di bangku, merasakan keakraban yang tak terduga. Dia yang dulu juga pernah duduk bingung di tempat ini, namun dia tidak bisa mengingatnya, hanya merasa bingung. Padahal sebenarnya dia tidak pernah ke sini. Mengapa begitu akrab? Perasaan Zheng Sun tak bisa tenang. Maka dia memerintahkan untuk menyelidiki latar belakang keluarga NCU. Ditemukan alamat sebelumnya di Ancheng. Nama saya Wu Yuzhen. Ini membuat Zheng Sun teringat wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu di Ancheng. Ternyata mereka benar-benar sama. Kembali ke rumah, ibu mengeluarkan jepit rambut dan bertanya padanya, apakah ini milikmu? Zheng Sun teringat, ini adalah jepit rambut yang jatuh dari NCU. Keesokan harinya, mengundang NCU lagi ke perusahaan. Dan Donyin melihat, wanita yang dia perintahkan untuk dihilangkan 6 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di sini. Ini membuatnya terkejut, juga sangat bingung. Jika Enso tidak mati, mengapa dia pura-pura tidak mengenal Jung Hon? Maka segera memanggil bawahannya untuk ditanyai. Bawahannya takut akan disalahkan karena kinerja yang buruk. Berbohong bahwa sudah diselesaikan dengan bersih. Donyin melihat dia masih menyembunyikan, menendangnya jatuh dengan satu tendangan. Barulah bawahannya mengakui kesalahannya pada masa lalu. NCU tidak mati, hanya kehilangan semua ingatannya. Donyin memerintahkan dia untuk membersihkan kembali. Sementara itu, Zheng Sun juga memanggil kepala penjaga, memperkenalkan ini adalah istri Luo Zekiu, Wu Yuzhen. Kepala penjaga ini adalah orang Donyin. Dia mengerti, inilah NCU yang disembunyikan oleh Zekiu. Dengan tenang mendapatkan informasi kontak NCU, kemudian menelepon bawahannya, meminta mereka menjaga Zekiu, jangan sampai dia kabur. Tidak disangka Zekiu masih bisa melarikan diri. Dan Zheng Sun juga memberikan jepitan rambut yang pernah dia temukan kembali kepada NCU. NCU melihat jepitan rambut yang kembali padanya, sangat bersyukur, mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari suaminya. Ekspresinya mengungkapkan kerinduannya pada suaminya. Zheng Sun merasa campur aduk di dalam hatinya. Kemudian, NCU memasang jepitan rambut, menunjukkan bekas luka di tangannya. Zheng Sun terdiam. Bekas luka ini persis sama dengan yang ada di tangan Engsu. Dia jelas ingat, ini adalah bekas luka dari kecelakaan saat mengajari pacarnya bersepeda. Dia berbagi rahasia hatinya dengan Bibi, tapi NCU juga tidak ingat. NCU pergi dengan tergesa-gesa, tapi dia juga sangat ingin tahu. Dia mengatakan bahwa orang itu mungkin mengalami amnesia. Dia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Dia teringat bahwa Zheng Sun sebelumnya memanggilnya NCU untuk menyelidiki kembali kecelakaan mobil tahun itu. Namun temannya menemukan bahwa catatan kecelakaan mobil tahun itu telah hilang semua. Dia berbagi rahasia hatinya dengan Bibi. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan mantan pacarnya yang telah meninggal. Namun orang itu tidak mengenalinya. Bibi mulai berfantasi. Dia mengatakan bahwa orang itu mungkin mengalami amnesia. Hal ini membuat Zheng Sun kembali bersemangat. Dia kemudian meminta bantuan teman pengacaranya untuk menyelidiki kembali kecelakaan mobil tahun itu. Namun temannya menemukan bahwa catatan kecelakaan mobil tahun itu telah hilang semua. Hal ini membuatnya semakin curiga. Keesokan harinya, Zheng Sun bertemu dengan NCU lagi di pintu masuk supermarket. Dia kemudian mengikutinya tanpa bisa mengendalikan diri. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan diam-diam mengikutinya dari belakang.
Ensiu berjalan menuju tangga, dan melihat darah ayam yang tebal di atasnya. Dia tidak berani melangkah ke bawah. Zheng Sun langsung mendekatinya, dan membantunya mengangkat barang berat di tangannya. Satu demi satu, menghapus darah ayam di depannya. Di setiap anak tangga, Ensiu baru saja bangga turun. Berjalan di jalan, Jung Hun tidak bisa menahan diri untuk mengingat masa lalu dengan pacarnya. Pacarnya suka minum sup tulang. Meskipun tangannya sangat dingin, dia tidak pernah memakai sarung tangan. Karena ada dia yang memegang tangannya. Dia pun bertanya dengan hati-hati apakah Ensiu merasa dingin. Ensiu mengatakan tidak apa-apa. Bulan Maret masih cukup dingin. Belum terlalu cocok untuk memakai plastik wrap. Ya, tidak terlalu cocok untuk memakai plastik wrap. Jung Hun bertanya apakah dia suka minum sup tulang. Ensiu mengatakan itu bukan makanan favoritnya. Zheng Sun kemudian bercerita tentang temannya yang suka minum sup tulang. Ensiu tidak merasa apa-apa. Tanpa disadari, dia adalah orang yang dicari-cari oleh Zheng Sun. Pada saat itu, tas yang dibawa Zheng Sun robek. Basahi celananya. Ensiu segera membantunya mengelap. Zheng Sun mengatakan tidak apa-apa. Biaya mandi saya. Zheng Sun terdiam sejenak. Ucapan ini terlalu akrab baginya. Aku akan membayar biaya mandi kamu. Biaya mandi untuk pakaian ini sangat mahal. Apa? Zheng Sun berharap dia bisa seperti pacarnya, mengatakan hal yang sama. Namun tidak. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Ensiu pulang ke rumah. Masih tidak ada kabar dari suaminya. Adik ipar menerima telepon dari kepala keamanan. Pihak tersebut mengatakan tahu di mana kakaknya, Zheng Qiu. Meminta dia membawa istri keluar untuk bertemu. Keduanya tidak curiga. Naik mobil ke lokasi yang disepakati. Tanpa sadar bahwa orang tersebut adalah orang yang ingin membunuh Ensiu 6 tahun yang lalu. Sekarang bersiap untuk melakukannya lagi. Saat-saat penting, Zheng Qiu menelepon. Mengetahui bahwa mereka akan bertemu dengan Tai Cheng. Meminta adiknya untuk tidak bertanya apapun. Segera bawa istri pergi. Adik ipar melihat ekspresi jahat dari lawan. Akhirnya menyadari. Menarik Enso untuk berlari ke belakang. Tai Kyeon tidak setuju. Karena dia yakin bahwa mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mereka kebetulan bertemu dengan taksi. Dan berhasil melarikan diri. Ketika Enso kembali ke rumah, dia merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya kepada adik ipar apa yang sebenarnya terjadi. Namun, adik ipar tidak memberitahunya terlalu banyak. Hanya memintanya untuk tidak khawatir. Kakaknya akan segera pulang. Dan meminta dia untuk tidak pergi ke dekat perusahaan Wanfu. Enso melihat mertuanya pergi mencari pekerjaan. Dia tidak bisa tinggal di rumah saja. Jadi dia bersiap-siap untuk mencari pekerjaan. Namun, dia diminta untuk menunjukkan kartu identitas. Selama 6 tahun. Suaminya selalu dengan berbagai alasan, tidak memberinya kartu identitas. Karena suaminya adalah orang yang menyebabkan kecelakaan itu. Orang yang membuat Enso terlibat dalam kecelakaan. Enso sangat bingung. Tidak memiliki kartu identitas sangat merepotkan. Oleh karena itu, dia pergi sendirian ke kantor polisi. Untuk menanyakan prosedur pengurusan kartu identitas. Sambil meminta polisi untuk memeriksa identitasnya. Pada saat seperti ini, selalu ada berbagai kejadian tak terduga. Telepon berdering. Itu suaminya yang tidak pulang beberapa hari. Memberitahunya bahwa dia sudah pulang. Maka, di tengah kegembiraan Enso, dia lupa tentang urusannya sendiri. Dia segera berlari pulang. Tanpa disengaja, dia bersama suaminya. Orang yang menyebut Wan Fufut, mengatakan bahwa dia telah membantunya banyak. Jung Chul mendengar. Wajahnya berubah drastis. Karena dia tahu, lawan terus mencari Enso. Dengan egoisnya, dia ingin menyembunyikan Enso. Tidak membiarkan lawan menemukan. Malam, dia mengusulkan kepada Enso. Meninggalkan Seoul. Kembali ke kehidupan pedesaan. Namun Ensu merasa Seoul. Memberinya perasaan yang akrab. Tidak ingin pindah lagi. Dia ingin menetap. Jung Chul hanya bisa duduk untuk sementara. Ensu menemukan pekerjaan. Paruh waktu membantu di acara memasak. Tapi dia masih tidak memiliki KTP. Lalu bertanya pada suaminya untuk mengurus KTP. Jung Chul menjadi panik. Engsu yang polos bertanya, jika aku bilang aku kehilangan ingatan, akankah mereka memberiku KTP sementara untuk membuktikan keberadaanku? Jung Chul berkata tidak ada KTP sementara. Hal seperti itu. Tapi, mengapa hal seperti itu tiba-tiba muncul? Ini omong kosong. Bagaimana bisa hidup tanpa KTP? Engsu meminta dia untuk menemani dirinya jika ada waktu luang. Pergi ke kantor polisi sekali. Dia juga ingin bertanya, apakah ada orang yang mencari saya? Suaminya menipunya dengan mengatakan, sudah mendaftarkannya di kantor polisi untuk mencari keluarganya. Tanpa dia sadari, dia bahkan belum menginjakan kaki di kantor polisi. Sisi lain, Jung Hyun melihat sapu tangan yang ditinggalkan Engsu. Mengingat pertemuan mereka, tidak bisa menahan rindu, lalu mencari alasan untuk mengajaknya keluar dan mengembalikannya. Datang ke kedai kopi ingin memesan 2 minuman panas. Tiba-tiba teringat bahwa mantan pacarnya yang sudah meninggal suka minum coklat panas.
Dia sengaja memesan sejumput. Dia bertanya pada NCU. Kopi dan coklat panas. Ada yang mencari diri sendiri. NCU memilih coklat panas. Wanginya enak, manis. Ini persis seperti yang pernah kamu katakan. Ini membuat Zheng Sun semakin curiga. Dan NCU menyadari. Detak jantungnya kembali berdebar. Setiap kali dia bertemu Zheng Sun, dia akan seperti ini. Dia juga tidak mengerti mengapa. Datang untuk bekerja di acara memasak. Seketika berpapasan dengan Xian. Xian melihat musuh lamanya yang sudah mati masih hidup. Sungguh tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia segera memanggil NCU untuk berhenti. NCU menoleh. Namun sama sekali tidak mengenalinya. Pada saat itu, seseorang memanggil Nyonya Wu Yuzhen. Xian melihat bahwa dia bukan bernama Li NCU. Barulah dia pura-pura tidak peduli. Namun saat itu dia sangat panik. Menghibur diri sendiri. NCU sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Wanita itu pasti bukan dia. Banyak orang di dunia ini mirip. Tidak perlu takut. Setelah pulang kerja, NCU berjalan di jalan. Namun dipanggil oleh seorang bibi dengan nama lamanya. Bukankah kamu NCU? NCU terlihat bingung. Menggelengkan kepala dan mengatakan bukan dirinya. Bibi kagum karena mereka terlihat sangat mirip. Hal ini membuat NCU jadi penasaran. Maka dia mencari tahu alamat sebelumnya. Kembali ke tempat tinggal masa lalu. Semua di sini terasa sangat akrab baginya. Suara seorang pria masih terngiang di pikirannya. NCU. Pada saat itu, sebuah mobil mendekat ke arahnya. Pemandangan yang akrab membuatnya teringat akan sebuah gambaran. Dia duduk ketakutan di tanah, melewati sebuah stan buah. Ada perasaan yang akrab lagi. Pedagang buah melihatnya, bertanya mengapa menghilang selama 6 tahun. Namun NCU tidak mendengarkan apapun. Tanpa disadari, dia pergi ke rumah tempat dia dulu tinggal. Pada saat ini, putra konglomerat Zheng Sun juga kembali ke sini, bersiap-siap membeli keranjang jeruk dari pemilik toko. Pemilik toko juga mengenali dia sebagai mantan pacar NCU, lalu memberitahunya bahwa dia baru saja melihat NCU di depan toko. Zheng Sun bertanya heran, apakah dia benar-benar NCU? Pemilik toko berkata saya langsung mengenalinya, karena dia tinggal di sini selama 4 tahun penuh. Zheng Sun sangat terkejut, berlari ke depan pintu rumah NCU, memanggil NCU dengan keras. Namun tidak mendapat jawaban. Siap-siap pergi dengan kekecewaan. Namun menemukan pintu tidak terkunci. Mendorong pintu. Di dalamnya adalah NCU yang terdiam. NCU. Mata NCU berkaca-kaca. Saat ini dia agak bingung. Dia belum menyadari bahwa Zheng Sun adalah mantan kekasihnya. Hanya bisa melarikan diri. Zheng Sun menarik tangannya dengan tidak terkendali. NCU. Kamu NCU kan? Kamu Li NCU kan? NCU. Iya, aku. Kamu tidak mengenal aku? NCU. Iya, aku. NCU tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang, Zheng Sun bisa yakin. Yojin adalah Engsu. Engsu masih hidup. Malam, Engsu tidak bisa tidur. Dia tidak tahu harus memilih apa. Di satu sisi adalah kenangan yang kabur. Di satu sisi adalah kehidupan bahagia yang sederhana. Dengan suami dan anak di sisinya. Dia sudah merasa puas. Dia memberitahu dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Tanpa dia sadari, Zheng Sunlah orang yang dicintainya. Dia juga ayah dari putranya. Engsu mengajukan kepada suaminya untuk pindah dari Seoul, kembali tinggal di desa. Jungchul sangat senang. Keesokan harinya, namun Engsu menerima telepon dari Junghun. Junghun meminta maaf kepadanya atas kejadian kemarin, mengatakan bahwa dia tidak seharusnya begitu impulsif, dan menyatakan ingin bertemu dengannya, mengatakan tentang pekerjaan selanjutnya. Engsu merasa bingung, namun dia masih pergi ke gedung Manbok. Dia kebetulan melihat Sae Yeon yang sedang lewat dengan mobil. Sae Yeon panik, karena dia baru saja mengetahui kemarin. Yojin adalah Engsu. Engsu tidak mati. Dia tidak boleh membiarkan Junghun melihatnya. Maka dia segera menelepon kakaknya, untuk memintanya menghentikan. Engsu baru saja masuk ke ruang lobi Manbok Group. Dia merasakan perasaan yang akrab. Kenangan masa lalu mulai muncul perlahan-lahan. Dia meyakinkan dirinya untuk tetap tenang, dan melanjutkan langkahnya. Mantan rekan kerja melihatnya, hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Ayah Zheng Sun datang menghampiri. Di satu sisi adalah kehidupan bahagia yang sederhana. Orang yang sudah meninggal muncul kembali. Dia merasa terkejut. Adegan pertemuan di masa lalu begitu jelas. NCU tiba-tiba takut menghadapinya, berbalik dan lari keluar gedung. Kenangan masa lalu mulai teringat sedikit demi sedikit. NCU merunduk lemas ke tanah. Kemudian, dia masuk ke kantor polisi. Melalui identifikasi sidik jari, polisi segera mengidentifikasi identitasnya.
Dia adalah Lee En-siu. Namun, arsip menunjukkan bahwa dia sudah meninggal. Polisi heran mengapa dia baru memastikan setelah 6 tahun. Mengapa baru sekarang datang untuk memastikan? Sistem identifikasi sidik jari sangat nyaman. En-siu terkejut. Suaminya selalu memberitahunya selama 6 tahun. Mendaftarkan pencarian keluarganya di kantor polisi. Jelas, dia sedang berbohong. Dia tidak mengerti mengapa suaminya melakukan hal itu. Padahal dia tahu dia sangat ingin mengembalikan ingatannya. Melihat suaminya lagi, tiba-tiba merasa bahwa dia begitu asing. Maka dia bertanya, "Kamu bilang kamu menemukan saya kecelakaan di jalan dan kehilangan kesadaran. Lalu membawa saya ke rumah sakit. Jadi, bisakah kamu memberitahuku, apa yang kamu lihat saat itu?" Zheng Qiyu panik. Bertanya mengapa dia tiba-tiba ingin tahu sekarang. Kembali ke rumah, En-siu menghadapinya. Mereka mengatakan saya adalah Lee En-siu. Apakah kamu tahu tentang ini? Zheng Qiyu terdiam. Zheng Qiyu masih bungkam, berkata bahwa dia tidak tahu. Namun, saat itu dia yang menabrak En-siu dengan mobilnya, menyebabkan En-siu kehilangan ingatan, bahkan merampas hidupnya. En-siu seharusnya menikah dengan pewaris konglomerat Zheng Sun, namun sekarang menjadi istrinya. Kepercayaan En-siu padanya telah runtuh. Pada saat ini, Zheng Qiyu menerima telepon, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Ternyata orang dari Dongyu menculik temannya, mengancamnya untuk segera membawa En-siu meninggalkan Seoul, atau mereka akan mati. Sementara itu, En-siu juga menerima pesan teks anonim. Pihak lain menyatakan bahwa dia tahu kebenaran kecelakaan mobil 6 tahun yang lalu. Hal ini membuat En-siu semakin curiga. Apa sebenarnya kebenaran di balik kecelakaan itu? Dia memberitahu dirinya sendiri. Tidak bisa selamanya berpura-pura mati. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Maka dia datang untuk bertanya, apa yang harus dipersiapkan untuk membatalkan sertifikat kematian. Zheng Sun mengajak En-siu bertemu. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah pacarnya, namun dia tidak berani mengakui, karena dokter memberitahunya, jika memaksa pasien untuk mengingat kembali, kemungkinan besar akan menyebabkan ingatannya ditekan. Namun En-siu dengan sukarela menyebutkan Lee En-siu kepada dia. Mengenal orang ini, En-siu. Jung-hun bertanya padanya lagi, apakah Anda punya kesan tentang Lee En-siu? Namun dia menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Pada saat itu, wanita licik datang. Dia mendengar bahwa Jung-hun dan En-siu bertemu di sini. Dan dia datang tergesa-gesa, berpura-pura tidak mengenal En-siu, mengisyaratkan sesuatu dengan kata-kata dan tindakan. Hubungan dengan Jung-hun, bersumpah atas kedaulatan. En-su pun tidak lagi banyak berbicara, berdiri dan pergi. Sumpah terkesan polos. Bertanya siapa wanita itu? Jung-hun bertanya balik, kamu tidak tahu siapa dia? Percakapan ini sungguh tak tertandingi. Dia jelas-jelas pernah bertemu pacar Jung-hun, En-su. Tentu saja tahu siapa dia. Sementara itu, Jung Chae tiba di gedung Luan Fu, ingin mencari ancaman pada negosiasi Golden City-nya. Namun diberitahu bahwa pihak tersebut sudah mengundurkan diri. Jung-hun mengenalinya. Dia pernah menyelidikinya. Jung Chae memiliki 2 catatan kejahatan. Mengetahui bahwa dia pasti bermasalah, maka langsung mendekat untuk berbicara dengannya. Jung Chae gelisah ingin pergi, namun dipanggil untuk berhenti.